Om Swastiastu. Perkenalkan dokter, saya Putu Widya Jendel Remaja dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGD 6 akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami yang berjudul Congenital Hemolytic Anemia. Berikut merupakan anggota SGD UB6. Perkenalkan, saya Rati Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241 dan di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penulisan studi proyek kami. Anemia hemolitik kongenital adalah gangguan darah langka yang penting untuk dibahas karena menyebabkan penghancuran dini sel darah merah yang berakibat pada gangguan transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat timbul dari kelainan protein membran, enzim, atau prekursor sel darah merah yang mengganggu pembentukan darah di sumsum tulang. Anemia hemolitik kongenital meliputi penyakit genetik seperti sferositosis herediter, talasemia, anemia sel sabit, dan defisiensi enzim G6PD dengan prevalensi yang bervariasi antar etnis. Misalnya, sferositosis herediter lebih sering ditemukan pada populasi Kaukasia, sekitar 1/2000 hingga 1/5000 orang, namun lebih jarang pada populasi Tionghoa yang diperkirakan hanya 1/100.000 orang. Di Denmark, prevalensi sferositosis herediter meningkat dari 10,2/100.000 orang pada tahun 2000 menjadi 17,7/100.000 orang pada tahun 2015. Diagnosa dini sangat penting karena hemoglobin, protein kaya zat besi, memiliki peran vital dalam mengangkut oksigen. Kekurangan oksigen dapat menyebabkan gejala seperti anemia, ikterus, dan splenomegali, serta meningkatkan resiko penyakit kronis seperti gagal jantung, diabetes, dan kanker. Penanganan gangguan ini dapat meliputi transfusi darah atau splenektomi, bergantung pada penyebab spesifiknya. Pemahaman yang mendalam mengenai patofisiologi diagnosis dan manajemen anemia hemolitik kongenital menjadi sangat penting, terutama di negara berkembang, di mana penyakit ini merupakan tantangan kesehatan yang perlu diperhatikan lebih. Karena itu, pada studi proyek ini, kami mengangkat tema congenital hemolytic anemia. Baik, berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, adapun untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan congenital hemolytic anemia? Kemudian, bagaimana mekanisme terjadinya congenital hemolytic anemia? Serta bagaimana penelaksanaan congenital hemolytic anemia? Untuk tujuan penulisan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana terjadinya congenital hemolytic anemia serta penanganannya. Lalu untuk tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan definisi congenital hemolytic anemia, lalu untuk menjelaskan gejala klinis congenital hemolytic anemia, memaparkan metode diagnosis dan diagnosis banding kasus congenital hemolytic anemia, serta untuk memaparkan mengenai metode penanganan congenital hemolytic anemia secara klinis. Lalu untuk manfaat penulisan dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun untuk manfaat teoritis adalah dari penulisan ini adalah untuk memberikan referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai congenital hemolytic anemia. Sedangkan untuk manfaat praktis dari penulisan ini adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi tenaga medis dalam mendiagnosis dan menangani congenital hemolytic anemia. Izin dokter, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Chandra Herawati Pandey dengan 3 digit menerak 012. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dan epidemiologi congenital hemolytic anemia. Congenital hemolytic anemia atau CHA merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan kerusakan pada eritrosit sebagai akibat dari kelainan sel darah merah intrinsik. Penyakit ini merupakan kelompok heterogen dari kondisi herediter langka dengan berkurangnya masa hidup serta pembuangan eritrosit prematur dari sirkulasi. Anemia ini dapat terjadi akibat defek pada protein membran eritrosit dan metabolisme enzim sel darah merah serta perubahan pada tingkat prekursor eritrosit yang mengakibatkan eritropoiesis sumsum tulang yang tidak berfungsi. Gejala dari CHA kerap muncul selama masa bayi atau awal kanak-kanak, di mana anemia ini ditandai dengan derajat anemia yang bervariasi, hemolisis ekstravaskular kronis, splenomegali, masa hidup eritrosit yang berkurang, penyakit kuning, hingga kelebihan zat besi. Salah satu CHA yang paling sering terjadi adalah sferositosis herediter atau HS, yang paling banyak terjadi pada orang Kaukasia dengan prevalensi sebanyak 1/2000 hingga 1/5000 kasus. Namun, di negara Tiongkok ditemukan prevalensi yang lebih rendah, yaitu 1/100.000.
Di Korea terdapat peningkatan kasus ini akibat meningkatnya pernikahan internasional, sementara itu terdapat peningkatan sebanyak 1,73 kali lipat antara tahun 2000 hingga 2015 pada CHA dengan HS di negara Denmark. Selain itu, CHA non-spirosid dengan PKD atau privat kinase defisiensi diperkirakan terjadi sebanyak 3 hingga 8 berbanding 1 juta kasus. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini perkenalkan, nama saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Saya izin untuk menjelaskan patofisiologi dari kongenital hemolytic anemia. Jadi anemia hemolytic kongenital ini terjadi akibat penghancuran dini sel darah merah atau eritrosit sebelum waktunya, yang biasanya normalnya itu pada bertahan 120 hari. Penghancuran ini bisa bersifat intravaskular ataupun ekstravaskular, dengan mekanisme ekstravaskular lebih umum terjadi. Jadi dalam penghancuran ekstravaskular, eritrosit itu dihancurkan oleh limpa karena deformabilitas yang buruk, membuatnya sulit melewati limpa dan tertangkap untuk dihancurkan melalui fagositosis. Selain itu, antibodi juga bisa berperan dalam menghancurkan eritrosit, baik melalui fagositosis ataupun aktivasi komplement. Pada hemolisis intravaskular, penghancuran sel darah merah dapat disebabkan oleh toksin, trauma fisik, fragmentasi, ataupun stres oksidatif yang berlebihan. Penyebab hemolisis itu meliputi hemoglobinopati seperti penyakit sel sabit, membranopati yang mempengaruhi stabilitas eritrosit, serta enzimopati yang membuat sel darah merah tidak mampu menangani stres oksidatif. Hemolisis yang dipicu oleh sistem imun melibatkan penempelan antibodi pada eritrosit, diikuti penghancuran oleh sistem kekebalan, sementara faktor eksternal lain seperti MAHA, infeksi, trauma, dan obat-obatan juga dapat menyebabkan hemolisis. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan kategori congenital hemolytic anemia. Congenital hemolytic anemia ini dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme yang mendasarinya. Yang pertama, kerusakan pada protein membran eritrosit. Contohnya seperti hereditary spherocytosis yang secara umum mempengaruhi interaksi vertikal antara lapisan fosfolipid biliar dan juga cytoskeletal membran RBC. Hereditary elliptocytosis yang kedua ini ditandai dengan adanya elliptosit pada hapusan darah tepi. Kemudian yang ketiga, varian resesif yang parah adalah hereditary pyropoikilositosis, di mana fragmentasi membran yang signifikan dan berkurangnya luas permukaan sebagian besar disebabkan oleh mutasi patogen pada gen SPTA1 yang diwariskan secara trans ke varian hipomorphic alpha low expression Leon. Kemudian yang kedua itu ada kekurangan enzim. Kekurangan glukosa 6-fosfat dehidrogenase adalah kekurangan enzim yang paling umum pada jalur HMP yang menyebabkan anemia hemolitik. Kemudian yang kedua ada pyruvate kinase defisiensi atau PKD yang harus dicurigai ketika defisiensi G6PD dan membranopati telah disingkirkan. Kemudian yang ketiga itu ada masalah dengan eritropoiesisnya. Congenital dyserythropoietic anemia atau CDA harus diwaspadai pada kasus ikterus yang berhubungan dengan anemia makrositik atau normositik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2.4 terkait dengan klasifikasi congenital hemolytic anemia. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui bersama bahwa pada sel darah merah terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Misalnya saja dari membran sel darah merahnya, kemudian dari hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah itu sendiri, serta adanya suatu enzim yang nantinya akan terlibat dalam proses metabolik. Nah, pada kondisi hemolytic anemia yang kongenital, itu terjadi suatu proses mutasi pada salah satu dari ketiga bagian tersebut, sehingga hal inilah yang mencetuskan klasifikasi dari inherited ataupun congenital hemolytic anemia ini menjadi beberapa bagian. Misalnya saja enzimopati, yang contohnya itu adalah akibat G6PD deficiency dan juga pyruvate kinase. Lalu juga akibat adanya misalnya hemoglobinopati, itu yang kuantitatif atau kualitatif. Yang kualitatif itu contohnya adalah sickle cell, lalu yang kuantitatif adalah thalassemia. Dan misalnya juga klasifikasi berdasarkan membran defect yang dapat dilihat pada layar, ada herediter, spherocytosis, dan juga ovalositosis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvenida Firaritasuri dengan digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan gejala congenital hemolytic anemia. Salah satu gejala utama dari CHA adalah pucat yang terjadi karena rendahnya jumlah sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Pucat ini dapat terlihat pada kulit, saput lendir seperti di dalam mulut atau bagian mata. Selain itu, kelelahan dan kelemahan juga merupakan gejala umum karena tubuh kekurangan oksigen akibat jumlah sel darah merah yang tidak mencukupi. Selanjutnya, anak-anak dengan CHA mungkin sering ikterus atau jaundice. Nah, ikterus terjadi karena pengacuran sel darah merah yang berlebihan menghasilkan bilirubin, suatu zat yang menguningkan kulit dan mata. Pada bayi dengan CHA, ikterus biasanya menjadi gejala yang sangat mencolok. Selain itu, bisa juga muncul splenomegali atau hepatomegali yang disebabkan oleh upaya tubuh untuk mengatasi penghancuran sel darah merah yang terjadi lebih cepat dari biasanya. Perkenalkan, nama saya Logotutinda Sasmita Pranamya Devi dengan 3 digit NIM terakhir 193. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teknik diagnostik kongenital hemolitik anemia. Untuk menegakkan diagnosis, dilakukan berbagai tes yang dilakukan secara berurutan dengan menggunakan analisis fungsional yang menganalisis membran dan metabolisme dari red blood cell. Penggunaan teknik uji laboratorium tradisional dinilai masih kurang efektif, hingga kemunculan kemajuan terbaru pada teknologi next generation sequencing secara drastis mengubah pendekatan diagnosis untuk congenital hemolytic anemia. Next generation sequencing merevolusi pendekatan diagnosis anemia hemolytik kongenital dengan memberikan keterangan genetik yang mendalam sebagai alat penyaringan utama. Pendekatan ini menggunakan panel khusus yang dirancang untuk congenital hemolytic anemia, termasuk gen yang berhubungan dengan kelainan pada membran, eritrosit, enzim, dan hemoglobin. Teknik ini telah dilaporkan kemanjurannya dan lebih efektif dari uji laboratorium tradisional, 38-90% tergantung dari jumlah gen yang disertakan dan karakteristik dari setiap pasien. Selain penggunaan NGS, metode diagnosis tambahan seperti analisis osmoscan dan uji pengikatan EMA penting dalam pengujian laboratorium awal untuk congenital hemolytic anemia. Osmoscan akan bermanfaat dalam mendeteksi kerusakan dari sel darah merah pada tingkat mikroskop melalui analisis stabilitas membran sel. Sementara pada uji pengikatan EMA berguna untuk menemukan kekurangan protein membran yang umum pada CHA. Teknik-teknik ini seringkali dipadukan dengan NGS untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, perkenalkan nama saya Reni Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke 2.7 yaitu diagnosis banding dengan penyakit lainnya. Pertama yang kita ketahui pertama ada tanda laboratorium pertama di mana akan menunjukkan congenital hemolytic anemia apabila retikulositnya meningkat, LDH-nya juga meningkat, tapi haptoglobinnya menurun dan juga bilirubin yang tidak langsung mengikat kiat pemecahan hemoglobin. Lalu ada penyebab hemolisis yang dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik, di mana intrinsiknya sendiri ada paroksimal nocturnal hemoglobinuria dan juga spherositosis herediter. Untuk ekstrinsiknya sendiri ada transfusi darah yang incompatible, lalu juga ada dukungan peredaran darah mekanis seperti katup jantung. Nah, untuk pertimbangan diagnosis bandingnya sendiri ini saya bagi jadi 3. Yang pertama adalah hemolisis intravaskuler, yaitu PNH atau hemoglobinuria paroksimal. Ada hemolisis ekstravaskuler, yaitu spherositosis herediter dan thalassemia. Dan juga penyebab imunologis lainnya, seperti anemia hemolitik tapi autoimun. Lalu untuk evaluasi klinis tambahan bisa lewat riwayat medis lengkap dan pemeriksaan fisik dan juga teskum untuk deteksi hemolisis imun. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian 2.8, yaitu pilihan terapi dan pengelolaan congenital hemolytic anemia. Pilihan terapi tergantung pada tingkat keparahan penyakit. Intervensi segera termasuk transfusi darah, plasmaferesis atau diuresis, mungkin perlu dilakukan tergantung pada penyebab anemia hemolitik. Transfusi darah selalu menjadi pengobatan utama bila terjadi anemia berat, terutama bila terjadi pendarahan aktif. Bila hemolisis merupakan penyebab anemia yang diketahui atau bila tidak diperlukan tindakan darurat, tindakan pengobatan yang lebih spesifik dapat dilakukan. Pengobatan akan selalu berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Namun, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk membuat regimen pengobatan yang tepat serta menentukan siapa yang paling diuntungkan dari antikoagulasi ini. Splenektomi, steroid, antibodi monoklonal, atau imunosupresan telah digunakan sebagai pilihan pengobatan akhir untuk penyakit tertentu seperti anemia hemolitik autoimun, HS, dan SCBD.
Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM akhir 116. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan pada topik 2.9 yaitu pencegahan anemia hemolitik kongenital atau CHA. Yang pertama itu diperlukan konseling genetik dan prakonsepsi. Disarankan bagi pasangan dengan riwayat CHA keluarga untuk menjalani konseling genetik dan tes prakonsepsi guna mengetahui risiko keturunan. Yang kedua, pengelolaan imunologis diperlukan. Dengan pemantauan dan terapi kekebalan dapat membantu mengurangi efek autoantibodi yang mempercepat penghancuran sel darah merah seperti spherositosis herediter. Yang ketiga, splenektomi dan tindakan lanjut seperti pengangkatan limf yang dilakukan untuk memperlambat hemolisis pada pasien tertentu, dengan pemantauan ketat pasca operasi untuk mencegah infeksi dan pengempalan darah. Dan yang keempat, pengendalian zat besi. Karena hemolisis berkelanjutan, pemantauan kadar zat besi dan terapi kelasi sering diperlukan untuk mencegah penumpukan zat besi yang dapat merusak organ tersebut. Izin menjelaskan kembali mengenai studi kasus pada CHA. Jadi pada kasus terdapat S yang merupakan seorang pasien bayi laki-laki lahir pada tahun 2016. Diketahui bahwa bayi tersebut lahir dari 7 kali kehamilan dengan 5 kali persalinan, 1 kali keguguran pada trimester pertama, dan 1 kali abortus. Dilaporkan pada usia kehamilan 37 hingga 38 minggu dengan berat badan 3.000 gram. Pada pemeriksaan didapatkan kondisi bayi berat, demam, bayi mengantuk, payudara ibu tidak mau menyusui, dan nafsu makan berkurang. Terdapat sesak nafas dengan keterlibatan otot-otot tambahan, frekuensi nafas 68 kali per menit, kulit kering, pucat, dan kekuningan tanpa tanda-tanda hemoragik. Kelenjar getah bening perifer tidak membesar, pada paru-paru terdengar pernafasan terganggu, dan terdengar suara lembab di seluruh permukaan kedua sisi. Nada jantung berirama dengan murmur sistolik di atas jantung. Denyut jantung adalah 145 per menit, abdomen lembut dan tidak nyeri, hati membesar, menonjol 3 cm, limfa 3 cm dari tepi lengkung kosta. Diuresis dalam jumlah yang cukup tanpa perubahan patologis. Dilakukan pemeriksaan lab yang dapat dilihat pada layar. Evaluasi pada usia 6 bulan, di mana pada usia 6 bulan, anak tersebut dirawat di Departemen Hematologi dengan keluhan penurunan hemoglobin hingga 50 gram per liter. Pucat dan kekuningan pada kulit, hepatomegali, dan splenomegali, di mana pada pemeriksaan CBC ditemukan peningkatan retikulosit. Diagnosis pasien ini di usia 6 bulan adalah congenital hemolytic anemia atau CHA yang tidak ditentukan dalam keadaan krisis hemolitik akut. Terapi yang diberikan pada pengobatan, anak secara konstan membutuhkan transfusi darah pengganti RBC. Selain itu, dalam pengobatan krisis hemolitik dapat diberikan kortikosteroid. Di sini saya Lydia dengan digit terakhir 022 akan memberikan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, congenital hemolytic anemia ini merupakan sekelompok penyakit yang ditandai dengan berkurangnya masa hidup serta pembuangan eritrosit prematur dari sirkulasi yang bersifat bawaan. Nah, CHA ini dapat dikategorikan berdasarkan penyebabnya, itu ada kerusakan protein membran eritrosit, kerusakan enzim, serta defek hemoglobin. Untuk gejalanya sendiri itu dapat mencakup pucat, lemas, jaundice, ataupun pembesaran limfa atau organ. Untuk saran yang dapat diberikan adalah disarankan tenaga medis mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan dari penyakit ini sehingga dapat memperdalam pengetahuan mengenai CHA sendiri. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai patofisiologi dan pengembangan terapi baru dari CHA. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih.